Apa sih resiko kalau kita ndak respon alias mengabaikan tiap penagihan DC, baik via telepon atau WA? Apalagi sampai harus ganti nomor HP dan ganti HP-nya. Simak pembahasannya sampai habis, jangan di-skip biar ndak gagal paham. Salam bajul gama lama, bantai pinjol nggak pakai lama. Apa kabar sobat bajul yang lagi main kucing-kucingan dengan DC pinjol? Bosan ya ditelepon dan di WA DC laknat tiap hari nggak kenal waktu, siang dan malam. Galbay satu aplikasi pinjol aja sudah dibikin pusing sama DC. Apalagi kalau punya belasan atau puluhan aplikasi pinjol akibat gali lubang tutup lubang. Lah malah cepet panas HP, cepet rusak gara-gara sering ditelepon dan di WA bertubi-tubi sama si DC. Makanya, ndak heran kalau banyak nasabah Galbay yang akhirnya lebih memilih untuk ndak respon penagihan DC, baik di telepon maupun di WA. Bahkan, saking takutnya dan panik, nasabah sampai harus ganti nomor. Malah ada yang ganti HP sekalian. Apa sih resiko kalau kita ndak respon alias mengabaikan tiap penagihan DC, baik via telepon atau WA? Apalagi sampai harus ganti nomor HP dan ganti HP-nya. Simak pembahasannya sampai habis, jangan di-skip biar ndak gagal paham. Gini loh bro, sebenarnya mau kita respon apa enggak, telepon dan WA si babang DC itu hak penuh kita. Lah HP kita kok. Terserah kita mau respon atau enggak respon, siapa saja yang kita suka. Begitu juga kita mau ganti nomor HP, reset HP, bahkan jual HP sekalipun, itu ya haknya kita. Cuman saat DC ngerasa tidak berhasil ngubungin nasabah, otomatis DC akan beralih ke kontak darurat, bahkan ke nomor tempat kita bekerja untuk cari tahu keberadaan kita dan hutang kita. Ya, itu yang akan dilakukan DC, baik pinjol legal maupun ilegal. Sudah jadi bagian dari SOP mereka. Kita tidak mungkin toh nyuruh kontak darurat ganti nomor. Coba kalau yang berurusan sama pinjol ilegal, yang telepon ke semua kontak yang ada di HP, apa mungkin kita suruh mereka ganti nomor semua biar ndak diteror DC? Yuk, yang baru nemuin channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya biar sobat pinjol tidak ketinggalan info menarik seputar dunia perpinjolan nasional berdasarkan pengalaman pribadi saya yang sudah Galbay 13 aplikasi pinjol legal OJK lebih dari 1,5 tahun ini. Oke, lanjut. Mungkin dengan kita ganti nomor atau tidak respon sama sekali penagihan DC pinjol, kita bisa agak tenang, tidak stres. Tapi, bagaimana dengan kontak darurat kita? Bagaimana dengan semua kontak-kontak di HP kita yang jadi sasaran penagihan DC pinjol ilegal? Kita tidak boleh egois dengan membiarkan mereka menjadi korban kekesalan para DC karena kita tidak bisa dihubungin. Saya pribadi saat punya tagihan di 13 aplikasi pinjol legal OJK dengan total tagihan hampir 50 juta saat itu, dalam kondisi tidak ada dana untuk bayar dan sudah lelah gali lubang tutup lubang, bahkan sudah jual ini itu agar tidak diteror DC. Saya hanya mencoba untuk berpikir logis dan berpikir skala prioritas.
prioritasin, penuhin kebutuhan dasar keluarga daripada sibuk mikirin hutang pinjol yang nggak ada habisnya. Nah, dari sini, yang awalnya saya ada rasa takut hadapin DC, langsung muncul keberanian untuk katakan, stop bayar pinjol. Apapun itu, baik pelunasan, cicilan, bayar perpanjangan, atau sekedar bayar uang admin yang 50.000 itu, pokoknya stop total wes. Dan yang penting, kita harus siap hadapi semua resiko yang akan muncul. Kemudian, meminimalisir dampak dari resiko tersebut. Ternyata resiko galbay di pinjol legal dan ilegal cuman begini toh. Untuk lebih detailnya, bisa dilihat di konten saya yang ini ya. Nikmatin aja prosesnya. Bikin DC ngerasa sia-sia, nggak guna nagih kita. Jadilah nasabah yang dihindari para DC. Pembahasannya ada di sini ya. Hasilnya, DC bener-bener males nagih saya. Intinya, saat kita belum ada dana buat bayar tagihan pinjol, konsisten aja, bilang, maaf bang, saya belum ada dana. Entar deh, kalau sudah ada dana, pasti saya bayar. Tapi saya ndak bisa pastikan kapan saya akan bayar. Saya ini bukannya ndak mau bayar, tapi belum bisa bayar. Konsisten aja bilang seperti ini. Diulang-ulang terus sampai DC bosen, baik di telepon, di WA, atau saat disamperin ke rumah kita. Wis talah, cobaan. Disadarin atau tidak, ketakutan itu muncul dari pikiran kita sendiri. Belum apa-apa, kita sudah mendramatisir keadaan. Berpikir kelewat jauh, apa yang belum tentu terjadi. Terlalu banyak berpikir, kalau begini-begini, ntar pasti begitu-begitu. Ya apa ya? Ayo, lawan rasa ketakutan kita. Takutlah kalau keluarga kita makin menderita bila kita ndak bisa lepas dari jerat pinjol laknat ini. Oh ya, agar DC berhenti nelpon ke kontak darurat atau kontak-kontak yang ada di HP, suruh mereka konsisten, bilang kalau mereka ini ndak kenal dengan kita. Dengan begitu, DC akan berpikir, waduh Amsyong, saya berhadapan dengan pemain pinjol nih yang suka ngebajul alias ngebantai pinjol. DC mikirnya, wah sia-sia kalau gini, nagih pemain pinjol, ndak akan bayar sampai kapanpun. Wes, sampai sini dulu sharing pengalamannya. Jangan lupa support terus channel ini dengan subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya agar orang-orang di luar sana yang masih terjerat pinjol dan bingung harus ngapain bisa dapat sedikit pencerahan dari hadirnya channel ini. Salam bajul gamalama, bantai pinjol nggak pakai lama.